Iya, selanjutnya bagian kedua ada landasan teori yang pertama ada tinjauan pustaka. Next, Ki. Lalu dasar teorinya yang pertama ada sejarah bahasa isyarat Indonesia. Lalu yang kedua ada tunarungu, yang ketiga ada CB, yang keempat ada convolutional neural network, yang kelima deteksi objek, yang keenam TensorFlow, yang ketujuh Keras, yang kedelapan parsing data dan labeling data, yang kesembilan OpenCV. Next, Ki. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada kita mendapatkan RGBA data, selanjutnya adalah mendapatkan kontur tangan, selanjutnya mendapatkan ekstraksi fitur, yang kemudian pembelajaran dataset, dan terakhir kemudian tes data. Setelah pembelajaran dataset, kita membuat klasifikasi dengan CNN. Jika sudah selesai, kita melakukan prediksi CNN. Adapun tahapan dalam proyek ini ada 4, yaitu pertama pengumpulan data atau pengumpulan dataset. Yang kedua ada ekstraksi fitur. Setelah mendapatkan dataset atau kontur tangan, selanjutnya kita melakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur sangat penting pada proses klasifikasi. Ekstraksi fitur yang dilakukan pada proyek ini adalah untuk memberi ciri pada setiap dataset atau kontur tangan, seperti kontur tangan, huruf A, dan sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi. Sebelum melakukan klasifikasi, butuh proses pre-processing data. Pada pre-processing ini, mendeteksi pola tangan berdasarkan bahasa isyarat CB. Pada proses ini, sistem akan men-tracking pola jari-jari tangan yang nantinya akan diklasifikasikan. Pada proses klasifikasi dengan TensorFlow menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network, yang pada prosesnya sistem akan melakukan proses klasifikasi pada pola tangan dan akan muncul hasil sesuai pola bentuk bahasa isyarat CB. Yang terakhir ada prediksi CNN. Pada proses prediksi CNN, pengguna memilih webcam. Selanjutnya akan dilakukan terjemahan bahasa isyarat secara real-time menggunakan webcam yang telah terhubung. Proses deteksi akan membutuhkan data video gerakan tangan yang mana akan diproses kembali dengan model deteksi yang dihasilkan pada pembelajaran dataset. Sistem akan melakukan proses klasifikasi pada tangan dan akan muncul hasil sesuai dengan pola bentuk bahasa isyarat CB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah jadwal proyek. Yaitu ada time schedule,
di mana ada kegiatan yang pertama yaitu pembuatan proposal yang akan dilaksanakan dalam 2 minggu pertama pada bulan April. Kemudian dilanjutkan pengumpulan data pada minggu ketiga dan keempat dan minggu ke-1 dari bulan Mei. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Itu akan dilaksanakan pada minggu kedua pada bulan Mei. Kemudian ada pembuatan dan pengujian proyek kami. Itu akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Mei. Dan untuk analisis data itu dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni. Kemudian untuk penyusunan laporan dan juga pelaporan akhir itu akan dilaksanakan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat pada bulan Juni. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Itu ada sistem testing, itu ada pengujian sistem, dapat dilihat pada gambar, bisa dilihat pengguna menggunakan bahasa isyarat CB dan dideteksi sistem yaitu huruf A dan terlihat pada parameter training model mendapatkan akurasi mencapai 0,999 atau sekitar 99% mendekati 100%. Dan untuk itu huruf A terdeteksi dengan benar. Selanjutnya adalah hasil pengujian, di mana MediaPipe dan TensorFlow dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network mampu untuk memahami gerakan tangan sehingga dapat mendeteksi bahasa isyarat CB dengan baik karena sistem ini langsung membaca koordinat ruas-ruas jari kita. Jadi MediaPipe itu merupakan sebuah solusi pendeteksi tangan dan jari dengan ketelitian ataupun akurasi yang tinggi. Dan untuk penginstalan OpenCV ini dilakukan untuk menangani fungsi webcam. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, yaitu kami dapat membuat sistem atau aplikasi sederhana yang dapat mendeteksi hand sign alfabet untuk jenis bahasa isyarat CB secara real time. Dan untuk metode CNN, sistem dapat mendeteksi gerakan tangan dengan baik. Dan sistem kami juga mampu men-tracking pola ruas-ruas jari tangan dengan sangat baik pula. Selanjutnya adalah dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menghasilkan deteksi dan presentasi akurasi sebesar 99%. Dan saran dari proyek kami untuk kebaikan selanjutnya, yang pertama ada variasi dataset, data lebih luas maupun dapat ditambahkan seperti dari aspek bahasa isyarat bisa ditambahkan angka, simbol maupun kosakata bahasa isyarat lainnya. Yang kedua, pengambilan dataset bisa diperoleh dengan pengambilan capture berlatar belakang yang lebih variatif. Jadi tidak hanya berlatar belakang green screen. Dan selanjutnya adalah menggunakan metode proses deep learning selain CNN seperti YOLO dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Rifki.
Baik, perkenalkan nama saya Tio Bima Pratama dari kelompok 3. Saya ingin bertanya sebelumnya, apakah proyek yang kelompok 1 buat itu sudah memenuhi 3 poin seperti AI, cloud computing, data analisis? Karena kalau dilihat itu cuma ada AI sama DA. Terima kasih. Oke, saya Dika. Saya ingin menanyakan, CNN itu kan banyak jenisnya ya. Yang kalian pakai atau jenis arsitektur CNN yang kalian pakai buat bikin tadi apa itu namanya? Sabi ya? Iya itu. Cukup. Izin bertanya, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah akurasi dari data tersebut akan 99% tetap jika simbol dari tangan kita berubahnya dengan cepat, contohnya dari huruf A ke B ke C, apakah tetap 99% atau ada kekurangan lagi? Terima kasih. Kelompok 6. Sudah jelaskan.
Baik, baik, saya terjawab. Terima kasih. Sudah Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan terkait penelitian kami yang berjudul Pelancangan Sistem Deteksi Alat Pelindung Diri atau APD sebagai solusi pencegahan terjadinya kecelakaan kerja menggunakan YOLOVI 8. Kami dari kelompok 2 dari Teknik Elektro kelas B. Next. Untuk ketua kelompoknya sendiri yaitu Dika Satria. Next. Untuk anggotanya, yang pertama ada saya, Lutfun Ahmad Fatur Rahman, lalu ada Dava Aule Maulana, lalu ada dari kakak tingkat, yakni Kang Angga Herlangga. Next. Lalu ada Ananda Rizky Kurniadi, dan yang terakhir ada Della Puspitasari. Untuk kelompok 3 sendiri, kami dari kelompok 2 ada Dava Aule Maulana, lalu ada dari kakak tingkat, yakni Kang Angga Herlangga. Next. Lalu ada Ananda Rizky Kurniadi, dan yang terakhir ada Della Puspitasari.
Pertama, latar belakang. Untuk latar belakangnya ini, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan kerja yang dapat terjadi karena kondisi lingkungan kerja yang tidak aman ataupun karena human error. Menurut Menteri Ketenagakerjaan dari merdeka.com tahun 2021 mengatakan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan dari sebelumnya 114 kasus kecelakaan pada tahun 2019 menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2020. Angka tersebut dihitung berdasar jumlah klaim yang diajukan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Seiring terjadinya kenaikan pada kasus kecelakaan kerja, mengharuskan perusahaan memperketat K3, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, dengan cara melakukan pengecekan lingkungan kerja secara berkala. Pengecekan lingkungan kerja secara manual menjadikan proses pengecekan lebih lambat dan memerlukan biaya upah pengawas K3 yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, penulis merancang sebuah sistem artificial intelligence atau AI yang dapat mendeteksi APD pada pekerja secara langsung sehingga dapat mempermudah pengawas K3 dalam melakukan pengecekan APD para pekerja. Next. Lalu ada batasan masalah dan rumusan masalahnya. Next. Untuk batasan masalah yang pertama, penulis hanya menganalisa data tingkat kecelakaan kerja secara umum untuk dapat mengetahui apakah penelitian ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Yang kedua, penelitian ini hanya berujuk pada perancangan dan pembuatan sistem supaya model yang penulis buat dapat diimplementasikan di dunia nyata. Yang ketiga, penulis melakukan pengujian dengan pemodelan bahan pengujian menggunakan gambar dan video. Lalu ada penelitian ini memiliki batas tahapan kesiapan teknologi atau TKT tahap TKT 4 tentang pengembangan teknologi. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana cara mengetahui tingkat kecelakaan kerja di lingkungan industri. Yang kedua, bagaimana cara mempermudah pengawas K3 dalam melakukan pengawasan terhadap para pekerja. Yang terakhir, bagaimana cara merancang sistem yang dapat mendeteksi pelanggar K3 di lingkungan pekerjaan. Next. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, melakukan analisis data kecelakaan kerja di Indonesia. Yang kedua, merancang sistem kecerdasan buatan atau AI menggunakan computer vision agar dapat mempermudah pelaksana K3 melakukan pengawasan dengan jarak jauh. Yang ketiga, perancangan sistem deteksi APD menggunakan YOLO V8 agar dapat memperkecil tingkat kecelakaan di lingkungan kerja. Untuk bab berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda Rizky Kurniadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Kajian pustaka. Next. Sini ada yang pertama, alat pelindung diri atau APD merupakan alat penting yang dibutuhkan pekerja untuk menjaga keselamatan diri di lingkungan kerja yang penuh ancaman dan risiko. Alat pelindung diri ini dibuat untuk mengurangi potensi risiko dan bahaya di lingkungan kerja. Yang kedua, ada artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin yang dapat dilakukan pekerjaan seperti dan sebaik apa yang dilakukan manusia. Yang ketiga, ada data science, ilmu data atau data science, yaitu suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari data, khususnya data kuantitatif atau data numerik, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat, ada confusion matrix. Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi, mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kang Angga. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing atau yang sering disebut dengan komputasi awan merupakan
paradigma yang mana penyimpanan informasi yang didapat secara permanen akan tersimpan di server internet dan informasi dalam bentuk sementara akan disimpan di komputer klien atau pengguna. Dapat diartikan sebagai penggabungan komputasi dalam suatu jaringan yang berbasis internet yang akan difungsikan untuk menjalankan aplikasi komputer tersebut. Kemudian ada selanjutnya ada YOLO atau YOLO itu atau You Only Look Once adalah model deteksi objek yang segmentasi gambar populer yang dikembangkan oleh Joseph Redmond dan Ali Farhadi di University of Washington. Versi pertama YOLO dirilis pada tahun 2015 dan dengan cepat mendapatkan popularitas karena kecepatan dan akurasi yang tinggi. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir yaitu Convolutional Neural Network atau singkat CNN merupakan sebuah model machine learning yang menerapkannya menggunakan arsitektur shortwave dengan mengandalkan konvolusi. Konvolusi menghasilkan suatu fungsi sehingga didapatkan gambaran berupa fungsi baru dari hasil perubahan fungsi awal tadi. Oke, cukup. Dilanjut oleh rekan saya, silakan. Oke, di sini ada diagram alur penelitian. Yang pertama itu dimulai dengan studi literatur. Pada studi literatur ini kita menganalisis data tingkat kecelakaan kerja di Indonesia. Jadi dengan data tersebut kita bisa mengetahui kecelakaan di Indonesia apakah tinggi atau tidak. Jika kecelakaannya tidak tinggi, kita kembali lagi ke studi literatur untuk mencari metode apa atau fokus apa yang ingin kita capai. Entah itu karena kecelakaan tingginya atau karena ingin memudahkan para pekerja, terutama di K3 untuk mengawas orang-orang yang tidak memakai APD. Jika kecelakaan tinggi, maka dilakukannya perancangan dan pembuatan sistem. Pada perancangan ini, kami menggunakan cloud computing untuk pelatihannya saja, karena kami pada batasan masalah, kami hanya merancang dan membuat sistem. Jadi, kita hanya menggunakan cloud computing ini untuk pelatihannya saja, bukan untuk menyimpan data secara real time. Setelah merancang, kita menguji sistem, maka dapat menuju ke akhir. Next. Studi literatur. Di sini, di sebelah kanan merupakan data set kecelakaan tahun 2005 sampai 2021 dengan bersumber di sumber terbuka databox.katadata.co.id. Pada tahap ini melakukan studi literatur dengan menganalisa data secara umum saja, gitu. Next. Next. Dataset. Pada dataset ini kita menggunakan sumber terbuka dari RoboFlow yang bisa diakses pada link yang kami lampirkan. Pada dataset ini terdapat 6.629 gambar yang masing-masing yang seluruh total kelasnya terdapat 5.001 training, 1.328 valid dan 300 tes. Di sebelah kanan terdapat masing-masing gambar dari tiap kelasnya. Kami menggunakan 13 kelas yang bisa dilihat training validasi tes dari masing-masing kelasnya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Next. Lingkungan perangkat yang digunakan. Pada penelitian kami ini, kami menggunakan perangkat keras dengan prosesor Intel Core i5 1135G7 dengan RAM 16GB. Untuk perangkat lunak, kami menggunakan OS Windows 64-bit dengan text editor yang kami gunakan VS Code, Jupyter Notebook, dengan library yang kami gunakan Torch Vision, OpenCV, YOLO V8, Pandas, dan Streamlit. Next. Rancangan pembuatan serta pengujian sistem.
Untuk pelatihan sistem, kami menginput data citra atau dataset untuk diolah dari pra-processing data, lalu dilanjutkan dengan konfigurasi jaringan YOLO, kemudian pelatihan dengan YOLO. Maka didapati hasil sistem yang kami buat. Next. Untuk pengujian sistem, kami menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan metode gambar dan video. Pada pengujian sistem ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi pada sistem yang telah kami buat dengan menggunakan convolution matrix yang terdiri dari true positif, true negatif, false negatif pada sistem yang telah dibuat. Next. Pada jadwal pelaksanaan proyek akan dibacakan oleh Del A. Untuk Dela mungkin bisa melanjutkan. Mohon maaf Bang, ini di saya slide-nya belum keganti. Baik, selanjutnya ini ada alur penjadwalan yang akan kelompok kami laksanakan, yaitu yang pertama ada analisis data, yang kedua studi literatur yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai 29 Maret. Yang ketiga ada perancangan sistem yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 12 April. Dan yang keempat ada pembuatan sistem yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 April sampai 26 April. Yang kelima yaitu pengujian sistem pada tanggal 26 April sampai 10 Mei. Yang keenam ada penyusunan laporan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai tanggal 31 Mei. Yang ketujuh ada laporan akhir, yaitu yang akan kami laksanakan pada tanggal 31 Mei sampai 14 Juni. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Davaulia. Ya, baik. Terima kasih kepada Dela. Yang selanjutnya ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Yang diajukan atau penelitian kami menggunakan YOLO V8 dengan 6.620 gambar dan 13 kelas, lalu melakukan analisis data terlebih dahulu. Nah, untuk penelitian APD Senasib pada 2022 itu adalah penelitian sebelumnya, itu menggunakan YOLO V5 dengan 1.250 gambar dan 5 kelas. Nah, untuk penelitian pada jurnal yang kami jadikan acuan, itu menggunakan YOLO V4 dengan 500 gambar dan 5 kelas. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, kelas B. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand dan sebutkan nama serta dari kelompok berapa. Saya izin bertanya. Oh ya, boleh sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Fitria Nurulsna dari kelompok 1. Saya izin bertanya, setelah
kelompok kalian paparkan mengenai keseluruhan proyek yang kalian angkat. Apa sih tantangan terbesar maupun tersulit dalam membangun suatu sistem maupun proyek dari kelompok kalian yang kalian angkat gitu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama bisa langsung dijawab oleh Dika Satria. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab. Jadi tantangan terbesar kami membuat sistem yang kami ajukan yaitu di metode pengujian. Jadi tim kami kesulitan dalam bahasa pemrograman Python. Jadi kami harus berusaha lebih untuk membuat bahasa untuk pengujian gambar dan video. Begitu. Untuk Fitria, apakah sudah jelas jawabannya? Saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, sekiranya ingin ada yang ditanyakan, boleh raise hand, sebutkan nama kelompok serta namanya. Kami buka sesi tanya jawab hingga jam 14.02. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, nanti kami tutup ya. Ya, untuk Sandi, silakan. Baik, izin bertanya ya. Tadi udah dijelasin terkait apa yang telah dipaparkan oleh kalian. Saya mau tanya terkait cloud apa yang kalian pakai atau yang kalian gunakan dalam sistem yang pada perancangan tersebut. Soalnya kan ada 3 sistem ya, ataupun 3 cloud yang bakal kita gunakan. Nah, kira-kira dari kelompok kalian apa sih yang digunakan? Mungkin itu dulu. Oke, baik Sandi, terima kasih.
Oke, izin menjawab. Jadi kami menggunakan cloud dari Google, yaitu Google Drive. Jadi cloud ini untuk menyimpan data yang kami latih, gitu. Hasil pelatihan dari sistem yang kami buat menggunakan YOLO. Jadi kami hanya menggunakan cloud gratis dari Google, yaitu Google Drive. Begitu. Untuk Sandi, apakah jawabannya jelas? Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi pertanyaan saya terkait blockchain ya. Nah, di situ kan ada sistem blockchain dan tak terlepas dari cloud computingnya. Nah, itu konfigurasi dari blockchain itu sudah terintegrasi atau belum ya? Baik, Sandi. Pertanyaannya untuk yang terakhir, kami tampung lagi ya. Izin menjawab. Jadi karena kami menggunakan pihak kedua, yaitu Google, jadi untuk blockchain atau inti-inti dari dalamnya itu sudah urusannya dari pihak Google. Jadi kami hanya menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh cloud tersebut, begitu. Jadi kami itu hanya menggunakan untuk urusan-urusan lainnya seperti misalkan blockchain atau apa dan lain-lainnya itu sudah di backup oleh pihak Google-nya, begitu. Oke, baik. Berarti kalian menggunakan Cloud Software as a Service ya? Atau SaaS? Iya, begitu Sandi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Sandi atas pertanyaannya. Dan kami dari kelompok juga menutup untuk sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Meilani dari kelompok 3 selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Battle to Money, aplikasi penukar sampah botol plastik menjadi uang di Kabupaten Karawang. Next. Adapun anggota kelompok 3, yaitu Utari Lindawati, Ajija Rismayanti, Hermawan Prakoso, dan saya sendiri Mauludi Milani, Tio Bima Akbar, Yogi Aldi Saputra. Untuk selanjutnya, presentasi akan dipaparkan oleh anggota rekan kelompok kami, yaitu Ajija Rismayanti. Dipersilahkan. Baik, karena saya sedang ada gangguan jaringan, akan saya gantikan. Untuk latar belakang, sampah merupakan salah satu permasalahan serius yang saat ini dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia, termasuk negara Indonesia. Di Kabupaten Karawang, terdapat 1.200 ton per hari yang diangkut. Ini disebabkan karena pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang masih cukup jauh dari kata baik. Pola hidup masyarakat saat ini dalam mengelola sampah belum optimal.
Hal ini dibuktikan dengan masih banyak sampah botol plastik dan lainnya yang tertimbun di pinggir jalan dan di selokan. Hal ini masih terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya sampah botol plastik. Tidak hanya itu, peran pengelolaan sampah oleh pemerintah di Kabupaten Karawang juga masih kurang, sehingga merusak keindahan lingkungan sekitar. Sampah botol plastik menjadi salah satu sampah yang susah dikelola atau diolah karena susah terurai. Jumlah setiap harinya bertambah dan cenderung diabaikan keberadaannya oleh masyarakat. Dari permasalahan tersebut, maka dari itu, pada penelitian ini penulis mengusulkan solusi untuk mengembangkan sistem jemput sampah menggunakan Batem atau Bottle to Money. Area Kabupaten Karawang berupa aplikasi mobile berbasis web sebagai solusi alternatif untuk membantu pengelolaan sampah botol plastik. Dengan aplikasi ini, masyarakat khususnya Kabupaten Karawang bisa mengajukan permintaan penjemputan sampah botol plastik sesuai lokasi titik penjemputan. Kemudian, dari lokasi tersebut, petugas bisa menjemput sampah sesuai dengan titik lokasi penjemputan. Diharapkan dengan aplikasi Batem atau Bottle to Money, ini masyarakat lebih teredukasi dan lebih sadar terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batasan masalah pada proyek kali ini adalah proyek ini membuat aplikasi web yang menghubungkan antara customer dengan bank sampah. Sampah botol plastik ditukar menjadi uang. Yang kedua, metode yang digunakan adalah aplikasi berbasis web mobile. Yang ketiga, data yang digunakan merupakan data real time dari pengguna aplikasi web Batem atau Bottle to Money. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada proyek ini adalah bagaimana pembuatan aplikasi web Batem atau Bottle to Money dengan menggunakan metode aplikasi berbasis web. Bagaimana cara menghubungkan antara customer dengan bank sampah sehingga sampah tersebut bisa ditukarkan dengan uang. Yang ketiga, apa hasil akhir dari pembuatan Batem sehingga bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan dalam mendaur ulang sampah, khususnya sampah botol plastik, menjadikan pengumpulan sampah sebagai wadah mencari uang. Terakhir, agar masyarakat lebih teredukasi dan lebih sadar terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya di bab 2 itu terdapat tinjauan pustaka. Di sini kami mengambil 2 jurnal untuk penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang kita buat. Yang pertama itu ada jurnal dari Harnovianto, Kai, dan kawan-kawan, itu tahun 2018 dengan judul Aplikasi Layanan Pengangkut Tan Sampah Berbasis Android. Kemudian yang kedua itu jurnal di tahun 2021 dengan penulis Alif Ilmanafian dan kawan-kawan dengan judul Tech Change, aplikasi penukar sampah menjadi uang. Dan kemudian judul kami yaitu Batem, Bottle to Money, aplikasi penukar botol sampah menjadi uang guna mengurangi sampah plastik di Kabupaten Karawang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, karena rekan saya berhalangan hadir atau sedang ada gangguan, saya akan menghentikan. Untuk dasar teori, yang pertama ada sampah plastik. Jatmiko Wahyudi dan kawan-kawan 2018 menyatakan plastik merupakan material terbuat dari infanta yang merupakan produk turunan minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan. Karakteristik plastik yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat berasal dari plastik. Namun, plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami, sehingga setelah digunakan, material yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit diurai oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan. Yang kedua, artificial intelligence. Menurut Kusuma Dewi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Menurut Avron Barr dan Edward E. Feigenbaum, artificial intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari dalam arti merancang sistem komputer yang berintelijensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Menurut Rich dan Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Cloud computing. Untuk pengembang aplikasi internet, cloud computing adalah platform pengembangan aplikasi berbasis internet yang scalable. Untuk penyedia jasa layanan infrastruktur, cloud computing merupakan pusat data terdistribusi yang sifatnya masif dan terkoneksi dengan IP jaringan. Blockchain. Blockchain adalah basis data yang tersebar atau terdesentralisasi yang menggunakan node independen untuk menyimpan dan mengambil data. Data analisis. Noeng Muhajir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Next. Web dan aplikasi. Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Menurut Sibero, web merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Kemudian bank sampah. Pengertian bank sampah dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tentang pedoman reduce, reuse, recycle melalui bank sampah adalah suatu tempat untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Menurut Selemu et al., bank sampah adalah kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah rumah tangga. Masyarakat telah memilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah anorganik dan sampah organik di rumah masing-masing. Berikutnya yaitu e-commerce. Menurut Loudon dan Loudon, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik dan oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transisi bisnis. Kemudian bab 3, metode pelaksanaan. Di sini yang pertama adalah pembuatan web dan aplikasi. Pada alur pembuatan aplikasi atau web dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini kita membuat sebuah persiapan yang matang dalam pembuatan aplikasi. Dalam tahap ini, kita mempersiapkan beberapa hal seperti tujuan, sasaran, dan konten yang akan kita buat di dalam web tersebut. Yang kedua, ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, kita membuat rencana sebelum melakukan desain web atau aplikasi yang akan kita buat. Dalam perencanaan, kita melakukan pembuatan tag layout, fasilitas pada web, dan struktur konten. Yang ketiga, tahap membuat desain. Nah, pada tahap ini kita membuat desain untuk aplikasi atau web yang akan kita buat. Pada pembuatan desain ini, kita memperhatikan dari beberapa aspek seperti visualisasi, layout, warna, font, dan lain-lain. Berikutnya ada tahap pengembangan. Setelah desain terbentuk, selanjutnya kita mengembangkan atau membuat aplikasi atau web yang ingin kita buat melalui beberapa cara, antara lain yaitu CMS atau Content Management System,
kemudian keamanan sistem dan optimasi web atau aplikasi. Yang kelima yaitu tahap peluncuran. Pada tahap ini, setelah proses pembuatan selesai, kita mulai mengaktifkan web atau aplikasi yang kita buat pada peluncuran. Hal pertama yang dilakukan yaitu uji coba. Setelah itu, kita melakukan pengiriman kode dan yang terakhir yaitu melakukan latihan peluncuran. Nah, yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, aplikasi dan web yang akan kita buat harus kita rawat agar terjaga. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti support dan troubleshoot, aksesibilitas, meningkatkan SEO, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada alur sistem bottom. Nah, pada alur sistem bottom ini terbagi juga dari beberapa tahap. Yang pertama ada scanning, kemudian counting, kemudian processing, verification, payment, dan finishing. Next. Kemudian bab 4, jadwal project. Nah, dalam upaya memenuhi target yang sudah diberikan, maka pada proyek ini direncanakan dengan timeline sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur, perencanaan proyek, pembuatan desain web dan aplikasi, pengembangan aplikasi atau web, pengujian aplikasi atau web, kemudian penyusunan laporan, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Masing-masing dari rencana nama kegiatan ini kita deadline-kan hingga akhir semester, yaitu pada minggu kedua bulan Juni. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Judulnya tadi tentang apa, Mas? Bottom, Pak. Battle to money. Ini berarti prosesnya di pemilahan atau untuk lebih ke penukaran barang dengan pembayaran? Kita prosesnya itu penukaran barang jadi uang, Pak. Jadi kita nyari customer atau yang ingin menjual botol-botolnya, kita beli, terus di kita ini nanti kita bisa salurkan ke beberapa perusahaan daur ulang kayak bank sampah atau ke pengrajin botol plastik itu, Pak. Oke, bagus ya konsepnya. Udah cukup lengkap tadi ya. Teori kemudian tahapan-tahapannya juga sudah cukup jelas untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Iya, Pak. Oke, ya mungkin yang lain teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya tanya masalah ke pembayarannya, Mas. Itu sistemnya beneran pakai blockchain ya rencananya ya? Iya, Pak. Jadi sebenarnya dari kita juga kayak ngedefinisin blockchain tuh masih terlalu kompleks, Pak. Jadi kayak seperti gitu, Pak. Jadi kayak awang-awang lah. Kayaknya kalau blockchain yang di situ itu sih saya bilang mungkin apa ya, agak sulit terrealisasi gitu ya. Karena kan kalau blockchain untuk finansial kan berupa mata uang digital gitu ya. Itu kan nggak semudah itu juga nanti pengaplikasiannya gitu kan, harus melibatkan banyak orang, kemudian ya itu proses seperti yang materi blockchain pernah dibahas itu kan ada hashing segala macam. Nah itu kayaknya untuk blockchainnya agak sulit gitu ya tercapai. Tapi untuk yang duanya itu kan udah ada ya. Yang apa cloud sama data analitik tadi sudah dibahas itu. Nah, nanti mungkin bisa konsultasi juga dengan Pak Edmund nanti ya terkait dengan blockchain-nya. Nah, karena untuk blockchain sendiri
sebenarnya kan bukan aplikasinya tidak terbatas di finansial aja untuk pembayaran dan lain-lain, tapi dia juga bisa untuk kayak data itu kan bisa diakses oleh banyak pihak. Nah, tadi kamu kan rencananya web ini kan akan digunakan oleh pabrik-pabrik ya, pabrik pengolahan plastik gitu ya. Kemudian mungkin dari si pengepul plastik bekasnya gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan sebenarnya nanti bisa banyak orang yang terlibat di situ. Nah, mungkin nanti blockchain-nya lebih ke situnya aja. Sementara untuk pembayarannya nanti nggak mesti ke blockchain-nya gitu. Jadi blockchain-nya lebih dibahasnya ke pengontrolan data bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian semua orang memiliki data yang sama gitu aja kali ya. Kalau dari saya. Baik, Pak. Iya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, Izin Sandi, bertanya, Pak. silakan. Oke. Baik. Ya. Sebelumnya pada kelompok kami, kelompok 6 hampir sama Pak konsepnya, tetapi ada beberapa konsep yang kita gunakan itu berbeda gitu Pak. Tapi sama judulnya sampah, tapi sampah yang lebih kita tuh spesifikasinya organik dan organik. Nah, saya izin bertanya ya Pak ya kepada kelompok Tio dan teman-teman yang lainnya. Website kalian itu menampilkan fitur apa aja sih dan dashboardnya itu informasi apa aja yang akan kalian keluarkan, apalagi kayak partner kalian itu adalah eh, apa ya namanya tuh yang buat apa namanya yang tadi Bapak bilang, lupa lagi saya, yang buat bank sampah itu yang pertama, terus yang kedua itu yang pengepul gitu. Nah, itu apa sih yang biar memantik si konsumen ini dapat memberikan informasi, soalnya kan pasti ada data analisisnya gitu terkait penampung sampah tersebut kayak gitu. Baik, Sandi, izin menjawab ya. Untuk fitur-fitur atau apa aja yang ada di dalam websitenya itu, jadi kita itu menampilkan seperti halaman edukasi, kemudian halaman untuk proses untuk transaksi, kemudian ada kita juga pakai sistem namanya koin, Sandi. Jadi setiap transaksi selesai kita tuh ngasih koin ke customer atau yang ngejual sampah itu. Nah, nanti koin yang dikumpulin itu bakal digunakan untuk menukarkan kayak voucher-voucher buat voucher pulsa atau hadiah-hadiah lain lah. Nah, untuk kedepannya ya, inti pengembangannya ini kita mau ngadain kayak semacam ini kan Batam, kita bakal ngadain kayak Batam Shop gitu. Jadi kayak sistemnya kayak Shopee gitu loh. Shopee kan. Sistemnya kayak TikTok. Jadi TikTok itu kan sebelumnya kan cuma aplikasi yang munculin video doang. Nah, kemudian sekarang berkembang jadi kayak ada TikTok Shop buat penjualan gitu-gitu. Nah, itu lumayan buat penambahan keuangan kita juga. Jadi sumber penghasilannya bisa dari Batam Shop gitu untuk kedepannya. Begitu, Sandi. Oke. Jadi nanti roadmap-nya itu bakal ke digitalisasi e-commerce-nya ya kalau dari judul ini. Dan Betul. Izin bertanya kembali, kemudian nanti data analisis yang akan ditampilkan itu mau seperti apa dalam dashboard-nya? Dan apakah nanti berpengaruh besar kepada masyarakat yang awam seperti itu? Untuk data analisis ini kita pakai cuma buat menampilkan data-data buat botolnya saja, Sandi, untuk data analisis ini, Sandi. Jadi kita nggak pakai buat tampilin visualisasi buat website. Oh, oke. Makasih. Iya, Sandi. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan lain?
Oh ya, saya nanya lagi ya. Ini kan tadi pengumpulan sampah. Nah, kemudian kan data yang akan diolah untuk data analitik kan data jumlah sampahnya kayaknya ya. Berapa kilogram gitu ya. Ya Pak. Nah, itu untuk proses penimbangan dan penginputan datanya berarti nanti siapa yang akan melakukan? Oke Pak. Baik. Tadi kan sebelumnya itu di alur metode mana ya? Metode sistem. Bisa tampilin dulu nggak PPT-nya? Siapa tadi? Yogi. Cariin PPT-nya. Untuk yang ini Yogi, diagram cara apa? Diagram sistem. Bawahnya. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita ada yang namanya processing, Pak. Jadi processing di sini kita kayak ngejemput atau nge-delivery buat sampah botol plastiknya yang akan dijual. Nah, habis itu ini ada yang namanya tahap verifikasi, Pak. Dari verifikasi ini kita kayak nimbang ulang gitu, Pak. Jadi tim kita yang udah ke sana gitu bakal nimbang ulang atau ngehitung ulang dari botol-botol yang akan diangkut. Jadi dari timnya ya, bukan si ininya langsung ya. Bukan Pak, bukan dari sistemnya. Oh, oke. Kalau itu bisa diotomatisasi nggak kira-kira? Sebenarnya untuk ini sih belum kepikiran buat auto apa? Pokoknya gitulah. Nah, ini jadi cuma di verifikasi itu kita ada 2 tahap sih Pak sebenarnya. Yang pertama itu kayak buat nimbang botol. Kalau penjualannya tuh buat yang per kilo gitu-gitu kita harus nimbang. Nah, yang kedua itu juga cuma ada menghitung ulang. Jadi yang buat menghitung ulang ini kayak yang mengejual botolnya itu untuk skala kecil atau kita bisa sebut juga penjualannya per botol, bukan per kilo. Oke. Sementara gitu dulu ya. Iya Pak, belum kepikiran apa-apa lagi sih. Ya, baik. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.